Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Uditama Lakoni dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit tim terakhir saya 077. Jadi, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang kemarin. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi list dan juga array. Sebelum saya lanjut ke penjelasan yang lebih dalam, sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang array dan juga list. Array merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Kemudian list ini serupa seperti array, akan tetapi lebih fleksibel, bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya dapat berubah atau dinamis. Lanjut, sini saya akan menjelaskan mengenai tentang list. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara membuat list. List dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Jadi contohnya ada pada gambar ini. Semisal di sini ada buah, angka, dan juga campuran. Jadi ketika kita ingin menginputkan variabel buah ataupun angka maupun campuran, kita harus mengawali dengan kurung siku buka. Jadi kayak buah ini ada tanda kurung siku buka, kemudian ada apel, mangga, jeruk, dan kemudian diakhiri dengan tutup kurung siku. Begitupun untuk yang angka. Di sini buka kurung siku, kemudian kita masukkan data atau variabel yang kita ingin masukkan. Kalau di sini karena angka jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang campuran sama juga, selalu diawali dengan tanda kurung siku buka. Ada teks 100, kemudian ada true, dan diakhiri dengan kurung siku. Jadi dalam list ini itu selalu diawali dengan kurung siku buka dan harus diakhiri dengan tutup kurung siku. Kita lanjut. Ada beberapa jenis data yang dapat diisi ke dalam list. Jenis data yang dapat diisi ke dalam list adalah list dapat diisi dengan tipe data apa saja, seperti string, integer, float, double, boolean, objek, dan juga sebagainya. Kita juga bisa mencampur isi dari data-data yang ada di sini. Misal di sini ada laci, sama dengan sekali diawali buka kurung siku, terus kita masukkan variabelnya, ada buku 21 true 34.12 dan diakhiri tutup kurung siku. Nah, buku ini termasuk ke dalam tipe data string. Kemudian angka 21 ini masuk ke dalam tipe data integer. Kemudian yang true adalah tipe data boolean. Kemudian yang terakhir ada 34.12 merupakan tipe data float. Ini saya mengambil memasukkan 4 tipe data. Akan tetapi kalau ingin menambahkan atau mencampur dengan data yang lainnya itu bisa. Kita lanjut. Akses elemen list dilakukan dengan indeks. Elemen pertama ada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya. Nah, jadi pada list ini elemen pertama selalu kita tulis dengan angka 0. Kemudian angka kedua, variabel keduanya angka 1 dan juga seterusnya. Akan tapi di sini ada sedikit kesalahan, saya menulisnya seharusnya pada buah ini itu harusnya angka 1 karena variabel pertama selalu diawali dengan angka 0, kemudian 1, 2, dan juga seterusnya. Jadi apel ini termasuk ke elemen pertama dengan indeksnya 0, bukan pertama. Kemudian jeruk ini masuknya ke elemen dengan indeks 1 dan juga seterusnya. Jadi misal setelah jeruk ini ada semangka, kemudian itu semangka masuk ke indeks kedua. Misal ada
melon itu masuk kapal 3 dan juga seterusnya. Jadi di list ini elemen pertama selalu dengan indeks 0 bukan 1. Kita lanjut. Cara mengambil nilai dalam list. List sama seperti array. List juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Nomor indeks ini yang kita butuhkan untuk mengambil isi item dari list. Jadi ketika kita ingin mengeprint sebuah variabel, maka yang akan kita ketik adalah dengan memasukkan indeksnya. Misal di sini ada buah, apel, anggur, mangga, jeruk. Misalnya kita ingin mengambil mangga, maka indeksnya adalah 2. Kenapa 2? Walaupun di sini mangga terletak pada urutan ketiga, tetapi dalam list ini selalu dimulai dari indeks 0. Maka apel ini masuk ke indeks 0, anggur 1, mangga 2, dan jeruk ini ketiga, dan seterusnya. Maka ketika kita ingin mengambil indeksnya adalah 2, kita di sini dapat mengetik print buah 2. Nah, nanti yang akan tercetak atau terprint adalah mangga. Oke, kita lanjut. Cara menambahkan nilai di list. Terdapat ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Yang pertama ada prepend untuk menambahkan item dari depan, append untuk menambahkan item dari belakang, dan insert untuk memasukkan item dari indeks tertentu. Misal di sini kita ingin memasukkan item dari depan, maka metode yang kita gunakan adalah prepend. Nah, untuk yang di sini karena kita ingin memasukkan item dari belakang, karena kuning ini ada di urutan belakang, maka metode yang kita gunakan adalah append. Nah, untuk insert ini seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menambahkan dari indeks tertentu. Ini contohnya, warna, insert, dan warna yang ingin kita ubah. Karena di sini kita ingin memasukkan indeks dari item tertentu, maka kita harus memasukkan juga nomor dari indeks yang ada di list. Kemudian baru, karena di sini kita sudah ingin memasukkan warna atau mengubah warna, maka di sini kita bisa memasukkan warna apa yang ingin menjadi sebagai penggantinya. Jadi warna.insert, terus kemudian nomor indeks, dan yang terakhir ada nomor warna yang ingin kita masukkan. Maka dari hasil codingan ini akan berubah menjadi seperti ini. Misal kita di sini ingin berubah jadi warna merah, maka di sini yang berubah adalah warna merah. Kita lanjut. Di sini ada cara mengubah nilai dalam list. List mula-mula buah, jeruk, apel, mangga, durian. Kita di sini ingin mengubah nilai indeks kedua. Di sini kita dapat mengetiknya dengan buah, nomor indeks buah yang ingin kita ubah, kemudian setelah sama dengan masukkan buah apa yang ingin kita jadikan sebagai penggantinya. Maka akan tercetak seperti ini hasilnya: buah, jeruk, apel, kelapa, durian. Kenapa ada kelapa? Karena seperti yang tadi di awal, kita ingin mengubah indeks kedua menjadi buah kelapa ini, maka akan tercetak kelapa sebagai pengganti mangga. Berbeda apabila kita memasukkan di sini dengan indeks 0, maka mangga ini tidak akan berubah, akan tetapi jeruk ini yang akan berubah menjadi kelapa. Karena seperti yang tadi, kalau ingin mengubah nilai dalam list, kita harus memasukkan indeksnya. Lanjut, ada cara validasi input sederhana. List dapat digunakan untuk membatasi pilihan agar input sesuai. Contohnya ada menu, bakso, soto, nasi goreng. Kemudian ada pesanan, input, masukkan pesanan. Nah, di sini ada if pesan in menu, maka akan terprint pesanan tersedia. Else print menu tidak tersedia. Jadi ketika kita memilih menu yang ada pada codingan di sini seperti bakso, soto ataupun nasi goreng, maka yang akan terprint adalah pesanan tersedia. Apabila kita memasukkan atau memilih menu yang tidak ada pada variabel menu ini, maka yang akan terprint adalah
menu tidak ada. Nah, list ini berguna untuk membatasi pilihan agar input sesuai. Oke, selanjutnya saya akan membuat activity dan juga project sederhana di Replit dan Scratch. Oke, jadi pada kali ini saya akan membuat list pada web Scratch. Yang pertama, kita bisa masuk ke bagian menu variable. Nah, kemudian di menu variable ini kita sudah tidak menggunakan make a variable, akan tetapi kita menggunakan make a list. Di sini kita klik saja. Kita di sini ingin membuat list tentang warna. Jadi kita buat list name-nya warna. Kemudian kita enter. Nah, ketika kita sudah membuat make a list tentang warna, maka akan tampil bagan seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk berarti untuk menampung warna-warna, list warna yang akan kita tambahkan nanti. Ada beberapa cara untuk menambahkan list warna ini. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan tanda tambah yang ada di sebelah sini. Kita klik aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung masukin warna apa aja yang mau kita masukin ke dalam list. Misalnya yang pertama itu ada warna hitam. Nah, kemudian kita bisa enter untuk lanjut ke list warna selanjutnya. Kita di sini masukin. Nah, jadi ini dengan tanda tambah ini adalah cara pertama kita untuk menambahkan list di dalam ini. Kemudian cara selanjutnya kita menggunakan fungsi add. Ini kita tarik aja. Nah, kalau kita menggunakan fungsi add ini, kita tidak lupa menggunakan fungsi ini events. Nah, kita tambahin aja sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa memasukkan warna dengan menulis di bagian add thing ini, di bagian kolom yang putih. Kita di sini bisa hapus dulu. Kita semisal mau memasukkan warna hijau. Nah, hijau. Kalau kita udah nulis warnanya, kita bisa klik green flag yang ada di sini. Nah, langsung muncul warna hijau di bagian sini. Karena apa? Karena ketika kita mengklik bendera hijau ini, maka akan ter-add warna hijau to warna. Nah, warna ini merupakan bagian list yang ada di sebelah sini. Tuh. Kemudian kita selain dapat menambahkan, kita juga dapat menghapus warna-warna yang ada di sini dengan menggunakan fungsi delete yang ada di fungsi variabel ini. Langsung aja. Nah, kalau buat ngedelete, ini kita masukinnya bukan warna lagi, akan tetapi kita masukin indeks yang ada di sini nih, kayak 1, 2, 3. Kita bisa semisal kita mau menghapus warna hijau ini. Nah, karena hijau berada di indeks nomor 3, maka di sini kita masukin aja nomor 3. Kita klik green flag. Nah, ketika kita sudah mengklik green flag, maka warna hijau yang tadi berada di indeks nomor 3 akan terhapus. Oke, kita lanjut. Selain dapat menambahkan dan juga delete, kita dapat menginsert. Nah, insert item yang ingin kita masukkan di dalam blok ini. Semisal kita ingin masukkan warna ungu, kita masukkan warna ungu pada indeks nomor 2. Kita klik green flag. Nah, ketika kita menginsert warna ungu di indeks nomor 2, maka bukan warna merah ini yang akan terganti, akan tetapi warna ungu ini menjadi indeks pada kedua ini. Tadi kan warna merah indeksnya nomor 2, tapi setelah kita insert warna ungu di indeks nomor 2, maka akan terganti ungu yang menjadi nomor 2, sedangkan merah ini yang menjadi nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan coba replace item. Di sini kita akan mereplace item atau mengubah warna yang ada di list ini.
kita replace item index yang kedua dalam list warna menjadi warna kuning. Nah, kita klik turning. Nah, ketika kita klik green flag, maka yang tadinya warna ungu akan terubah menjadi warna kuning, karena di sini fungsi dari blok ini adalah untuk mengubah item pada indeks nomor 2 dalam list warna menjadi warna kuning. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke materi atau activity dan project berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan sama seperti tadi, tapi kita di sini menggunakan blok if else. Di sini oke, sebelum itu kita di sini tetap harus membuat make a list dulu ya, membuat listnya. Tapi di sini kita tadi kan kita mau ke warna, tapi di sini saya ingin menggunakan list buah-buahan. Nah, di sini kita bisa tambahkan dulu apel, strawberry, pisang. Nah, kemudian setelah membuat listnya, kita bisa di sini menggunakan yang ini. Nah, kita menggunakan blok list buah-buahan content string then. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan fungsi dari looks, itu yang say hello di sini. Nah, di sini kita bisa menggantinya terdapat buah tersebut dalam list. Kemudian yang keduanya tidak terdapat buah tersebut dalam list. Nah, di sini fungsinya kita untuk mendeteksi apakah buah-buahan yang ada atau nanti saya akan masukkan ini terdapat dalam list ataukah tidak. Semisal kita pilih buah semangka. Nah, langsung saja kita running. Nah, langsung si program ini mengatakan tidak terdapat buah tersebut dalam list, karena buah semangka ini tidak ada atau tidak saya masukkan dalam list. Nah, ketika tidak berada dalam list ini, maka yang akan tercetak atau terprint adalah kata-kata yang else say tidak terdapat buah tersebut dalam list. Berbeda apabila saya memasukkan buah apel dalam konteks ini. Running. Nah, yang tercetak adalah terdapat buah tersebut dalam list, karena buah apel sendiri sudah saya masukkan dalam list ini. Nah, maka yang tercetak akan tulisan terdapat buah tersebut dalam list gitu. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan membuat pada Replit. Oke, pada activity di Replit ini saya akan membuat seperti tadi di Scratch, yaitu menggunakan fungsi if else. Di sini saya sudah buat pada pertama ada warna sama dengan buka kurung siku merah, hijau, orange, kemudian tutup kurung siku. Kemudian ada if merah in warna, print warna terdapat dalam list, else print warna tidak terdapat dalam list. Jadi di sini sama seperti tadi, di sini akan menentukan apakah warna yang saya masukkan ini ada pada dalam list ataukah tidak. Jadi di sini kita coba aja warna, kita masukkan warna hitam. Langsung saja kita running. Nah, ketika saya masukkan warna hitam, maka yang akan tercetak adalah warna tidak terdapat dalam list. Kenapa demikian? Karena warna hitam sendiri tidak saya masukkan pada list di baris pertama ini. Berbeda apabila saya masukkan warna hitam pada list ini. Coba kita running. Oh, tidak boleh. Kita running. Nah, setelah itu
karena saya sudah menambahkan warna hitam dalam list, maka yang akan tercetak adalah warna terdapat dalam list, yaitu fungsi if. Ini yang ada di baris ketiga. Kita coba lagi, kita masukkan warna hijau. Nah, sama seperti tadi, yang akan tercetak adalah warna terdapat dalam list karena hijau ada pada list warna yang saya sudah masukkan. Jadi, oke. Selanjutnya saya di sini sudah membuat satuan dari coding block dalam Scratch ini untuk project di Scratch. Yang pertama, saya sudah memasangkan hide list ingredients. Jadi di sini yang paling pertama tuh ingredients yang saya sudah buat ini akan tersembunyi. Kemudian pada block set score to jumlah. Nah, jadi di sini tuh akan meng-set berapa jawaban benar kita ketika nanti kita menebak ingredients. Kemudian ada block say hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready. Nah, kemudian sini ada blok waktu antara dari blok C ini ke pertanyaan ingredient pertama, itu ada waktu jeda 3 detik. Kemudian di sini ada blok if else. Ini blok if else gunanya ketika kita menebak ingredient yang pertama, kalau kita benar menjawabnya akan tercetak you have actually guessed. Apabila kita salah, yang akan tercetak adalah your guess is wrong. Nah, kemudian di sini ada change score by 1. Nah, seperti yang tadi di sini di blok set score ini, di score ini fungsinya ketika kita menjawab benar maka skor kita otomatis akan berubah menjadi 1. Kemudian selanjutnya ada blok wait 2 seconds. Ini adalah jeda dari pertanyaan pertama atau pernyataan pertama benar atau tidak ke pernyataan kedua, begitu seterusnya. Nah, di paling akhir ada show list ingredient. Jadi ketika kita sudah selesai menjawab 3 pertanyaan, maka akan tercetak ingredients apa saja yang sudah dibuat. Langsung saja sini kita running hello. Nah, hello, you have guessed 3 ingredients from. Nah, di sini kita bisa menjawab anggapan saja ini tadi saya belum mengetahui apa saja ingredients yang ada. Jadi semisal di sini kita tulis sugar. Nah, kemudian ingredients yang kedua ada eggs. Kemudian yang ketiga ada milk. Nah, kalau salah akan tercetak seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan membuat project di Replit. Oke, jadi pada kali ini saya akan melanjutkan project dari Scratch, sekarang membuat di Replit. Materinya masih sama, yaitu menebak ingredient seperti tadi di Scratch. Di sini sudah tercetak kayak ingredient list, ada telur, flour, coklat, kemudian ada butter, sugar, salt. Kemudian skor 0. Kemudian di sini akan tercetak perintah kita untuk menebak 3 ingredient from the cookies recipe ready. Nah, kemudian di sini ada time sleep 3 detik, yaitu jeda tentang perintah ke pertanyaan ingredient yang pertama. Kemudian di bawahnya ada if ingredient 1 ingredient list. Jadi kalau kita benar menjawab akan tercetak tulisan you have correctly guessed, ditambah kita akan mendapatkan skor 1. Apabila kita salah, kita akan mendapatkan atau tercetak wrong guess. Kemudian ingredient 2 begitu juga, ketika kita benar kita akan tercetak you have correctly guessed. Kemudian yang kalau kita benar, sama seperti tadi, skor kita akan menambah 1. Begitupun seterusnya. Nah, yang terakhir di baris 30 ini akan tercetak game over.
you have. Nah, di sini ada tercetak permainan sudah selesai, kamu memiliki skor plus poin. Jadi di sini akan tercetak hasil skor atau hasil nilai akhir kita, berapa banyak kita menjawab benar mengenai ingredient pada cookies recipe ini. Kemudian yang terakhir ada ingredient list was. Nah, di sini akan tercetak atau akan muncul tentang bukan tentang sih, list resep apa saja yang ada pada cookies resep ini. Langsung saja kita running. Nah, hello, you have is ready. Kemudian di sini saya akan menambahkan milk. Nah, itu kalau jawaban saya salah akan tercetak all wrong guess. Jadi jawaban saya salah. Kemudian yang kedua ada, kita akan menambah X. Nah, kalau benar akan tercetak seperti ini, you have correctly guessed X. Kemudian kita akan mendekat yang ketiga adalah sugar. Nah, you have correctly guessed sugar. Permainan sudah selesai, kamu memiliki 2 poin. Karena tadi yang pertanyaan pertama saya salah menjawab, maka saya kehilangan 1 poin. Jadi yang akan saya dapat adalah poin dari jawaban kedua dan juga yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini akan muncul list resep apa saja yang ada pada resep ini, seperti ada egg, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Oke, saya kira sekian penjelasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.